Kok ada Ratu Selatan ini di Bible ini? Ratu Selatan itu indikasinya dengan suku penduduk Niniwe. Itu maksudnya itu Nyi Loro Kidul itu. LAI itu Pak Dene. Iya, Nyi Loro Kidul itu. Bukan KJV itu. Ratu Selatan itu Nyi Loro Kidul. Oh, di Belanda nggak ada Loro Kidul ya berarti ya? Ya, ternyata Nyi Loro Kidul sampai masuk dalam Alkitab kok, ya nggak jadi masalah lah. Terkenal berarti. Iya, kita terkenal Indonesia. Nyi Loro Kidul ada tercatat di Alkitab. Ratu Selatan. Di LAI ya, di LAI. Nah itu. Iyalah. Hanya di LAI ya yang ada ya. Di KJV nggak ada ya. Di KJP juga Nyi Loro Kidul. KJP sama Ratu Selatan. Jadi itu Nyi Loro Kidul. Nyi Loro Kidul tuh ada tercantum di Alkitab. Aku berani bertanggung jawab itu. Bayangkan, Indonesia terkenal itu. Oke. Ini tanda yang diminta ya. Tanda angkatan jahat yang diminta. Tanda untuk angkatan jahat. Kalau kita melihat setelah penyalipan itu ada khutbah Petrus. Mungkin Gurunda tadi udah menyampaikan materinya ya. Kisah Rasul pasal 2 dari nomor 22 sampai 40 itu Petrus yang mengkhotbahkan tentang untuk angkatan jahat. Nah, di sini kita bahas tanda angkatan jahat itu yang dikatakan di Lukas 11 nomor 33 sampai 36, bahkan di nomor 40-nya ini permintaan tanda dari angkatan jahat itu. Dia mengatakan kepada Yesus, Lukas pasal 11 nomor 29 sampai 32, ini tentang tanda Yunus. Ketika orang banyak mengurumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Nah, tanda Yunus ini Yesus mengutip tentang yang tadi, yaitu Ratu dari Selatan atau Nyi Loro Kidul tadi kan, untuk pemahaman orang Jawa. Ya itu udah pasti Nyi Loro Kidul itu. Aku berani jawab. Aku berani tanggung jawab itu Nyi Loro Kidul. Nah, coba tolong Bang Kang Dito, ayatnya Kang Dito coba. Aku cek di KJV. Oh. Ayatnya itu berapa? Di 1 Raja-Raja pasal 10 nomor 1 sampai nomor 13. 10 King 10 sampai 13. Sebentar ya, aku baca sebentar ya, nanti aku terangkan ya. Iya. Atau di Lukas 11 nomor 31 32. Pada waktu itu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka, sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Ayatnya berapa? Yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Tapi materi ini saya coba nanti menyimak dari Gurunda. Kalau kita pleset-plesetkan, memang ada hubungannya nggak nih sama Ratu Selatan? Itu yang dikutip. Semua dosa yang ada di dalam ruangan ini sudah dihapus. Sabar dulu, Akang Denny. Nah, ini kan karena erat kaitannya nih angkatan jahat ini sebagai tanda tanda yang diperselisihkan, yaitu mati dan bangkit hari ketiga. Seperti halnya Yunus di dalam perut ikan. Sebenarnya maknanya itu. Kalau yang tadi bukan makna materi ini, saya yakin bahwa erat kaitannya dengan penyalipan itu karya iblis atau karya Bapa. Nah, sementara tanda untuk angkatan jahat ini
ini orang yang percaya Yesus mati dan bangkit di hari ketiga. Itu adalah tanda Yunus. Itu angkatan jahat. Kalau khotbah Petrus kita baca, orang-orang itu bertobat. Bertobat kenapa? Karena mereka mengatakan orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu keyakinan angkatan jahat seperti itu, sehingga kemudian di dalil selanjutnya dikatakan di situ bertobat, mereka bertobat. Kemudian pengecaman terhadap angkatan itu di nomor 40-nya. Maka tentang tanda Yunus ini, kalau saya ngajak diskusi dengan teman-teman Kristen sambil nunggu gerunda, apakah kalian meyakini tanda Yunus itu sehingga kalian termasuk angkatan jahat? Yesus mati dan bangkit di hari ketiga. Boleh saya jawab? Jadi yang dimaksud angkatan jahat itu cuma merujuk kepada imam-imam itu dan para pengikutnya. Itu dimasukkan dalam kategori angkatan yang jahat atau generasi yang jahat. Generasi yang jahat ini pada zaman itu saja dan tertuju kepada sekelompok orang termasuk imam-imam besar, Kayafas dan lain-lain itu dan grupnya. Itu jadi nggak menceritakan tentang global ini. Jadi ayat itu tidak merujuk kepada ke seluruh penjuru dunia, tapi khusus hanya ditujukan kepada angkatan mereka itu, yaitu mereka yang ada di sana itu, gitu loh Kang Dito. Iya, apa ini? Saya belum kelar. Jadi kita baca di tentang angkatan jahat ini kan empat gospel, 4 Bible ini menerangkan semuanya tentang tanda Yunus. Nah, kelanjutannya setelah Yesus itu tidak ada di bumi ini, Kisah Rasul ya pasal 2. Ini menarik kalau kita bahas karena ternyata Petrus ini tidak sepemahaman dengan orang-orang itu. Kisah para rakyat ya, kisah para apostolos, kisah para pewarta pasal 2 dari nomor 36 ini kita baca sambil nunggu gurunda kita ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Selanjutnya ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Kalau tadi Petrus dalam khotbahnya mengatakan orang Israel harus tahu dengan pasti ini adalah Elohim membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ujung-ujungnya Petrus mengatakan bertobatlah. Jadi tidak benar kalau Yesus yang disalibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Ini tidak benar. Ini benar untuk angkatan jahat. Makanya Petrus mengatakan bertobatlah. 39-nya, sebab bagi kamu janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Nih endingnya ini nomor 40. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Itu endingnya. Endingnya adalah orang yang percaya Yesus mati dan bangkit keluar dari kubur selama 3 hari tadi adalah angkatan jahat. Tanda yang diberikan oleh Yesus tadi juga tidak lain adalah tanda Yunus untuk angkatan jahat.
Lalu teman-teman Kristen yang mau diskusi nih, kita akademis, perhatikan letter-like poin-poin pemahamannya. Apakah yang Kang Dito jabarkan dan materi Gurunda ini tidak membuat kalian untuk memilih apakah kalian termasuk angkatan jahat ini yang diberi tanda meyakini Yesus mati dan bangkit hari ketiga, atau kalian tidak mengimani itu? Karena kesimpulannya adalah tanda untuk angkatan jahat ini adalah tanda Yunus. Itu angkatan jahat. Apakah kalian angkatan jahat? Nah, kalau salah nggak apa-apa, silakan naik Iblis TV, nggak usah di bawah, silakan naik. Jadi Ya, kalau silakan kita dibantah. bicara Selamat tentang siang. selamat pagi. Jadi kalau kita berbicara tentang angkatan jahat itu jangan disalah mengertikan bahwa angkatan jahat itu semua orang di dunia ini. Kata dia, aku udah jelaskan. Jadi angkatan jahat itu khusus merujuk kepada imam-imam besar, Kayafas dan sekelompoknya saja. Itu tidak berlaku bagi contohnya saya yang zaman sekarang hidup ini, itu ayat itu tidak berlaku. Karena itu adalah suatu ayat yang menerangkan bahwa Yesus nanti akan tertanam di bawah tanah selama 3 hari lamanya dan dia akan bangkit kembali. Tujuan dari dia menjelaskan kepada angkatan jahat itu, dia ingin menerangkan bahwa dia itu nanti akan berada seperti Yunus berada 3 hari 3 malam di perut ikan, dan demikian pula lah Yesus akan berada di dalam perut bumi selama 3 hari. Artinya itu maksudnya yang dia maksud itu bahwa dia akan mati selama 3 hari dan bangkit kembali. Itu aja kok, itu harusnya jelas. Jadi pada khususnya yang di bawah itu penting untuk kalian ketahui penjelasan saya ini. Gitu cuma kesalahpahaman aja. Jadi di antara kita itu cuma ada kesalahpahaman. Tapi kalau masalah mau percaya, kamu boleh percaya Kang Dito, kamu juga boleh percaya dengan saya. Itu aja. Itu pilihan ada di Anda sekalian. Menanggapi sedikit. Silakan. Ya, jadi ini bagus ya. Pas Kang Dito tadi bernarasi, tetapi saya bisa katakan itu salah semua. Karena apa? Kalau Kang Dito tadi mengutip khotbahnya Petrus, Kisah Rasul 2 ayat 34, mengatakan bahwa Yesus, ya kan? Nah, sebab orang Israel harus tahu ya, bahwa Allah telah menjadikan Yesus yang disalibkan itu Tuhan dan Kristus, lalu dihubungkan dengan Kisah Rasul 2 ayat 40. Tetapi Kang Dito nggak baca yang ayat 38-nya. Maksudnya gimana nih? Nah, Saya ayat baca dari 36 sampai 40. Dibilang tidak baca 38. Apa lah pokoknya? Dibaca bang, kok dibaca? 38 itu dibilang apa? Apa? Jawab Petrus kepada mereka, Enggak, maksud lu apa? Yang ini. bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing Yesus karunia perkara dia Israel harus tahu gitu, bahwa Yesus yang kamu salibkan itu telah dijadikan oleh Allah itu Tuhan dan Kristus. Jadi berilah dirimu dibaptis gitu dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Begitu. Mana Kang Dito tadi? Monitor. Ya, maju. Apa Iblis Oh. TV ini? Iblis TV ini apa?
Kau ten? Oten, oten. Saya Kristen, Kristen, Oh, pengikut iya, iya, iya. Kristus. Cuman Ah, gini, ah. Lanjut bang, lanjut bang. ya. Cuman gini loh, dia naik kemudian mengkoreksi, mengatakan saya salah loh. Diskusi ini tidak ada salah dan benar. Tinggal kau perbaiki di mana yang salahnya. Saya membaca dari 36 sampai 40, kau bilang saya nggak baca 38-nya. Ini aneh gitu loh. Iya. Nggak seperti itu diskusi. Gini, Sebentar Kang dulu, sebentar Dito, dulu. tadi Kang Kau Dito tadi ada udah nggak bilang. baca 38-nya? Bentar dulu. Ini kalau ke bukan sebenarnya ke naratif ya. Kamu baru naik nih. Saya tadi membaca dari 36 sampai 40. Ada si Ampi. Kau kan nggak lagi di dalam. Ya, aku nggak tahu nih. 38-nya itu. Saya udah baca dari 36 sampai 40. Poinnya yang harus kamu ambil, jangan mengoreksi apa yang saya bacakan, kamu nggak dengar yang saya bacakan. Ini apalah kau naik-naik kayak begitu tuh. Jadi pembiasan suatu materi nggak bisa dilakukan seperti itu. Gini loh, Iblis TV, poinnya tema ini tanda angkatan jahat. Saya membawakan kisah para apostolos pasal 2 dari 36 sampai 40. Kaulah yang baca. Kalau kau nggak dengar apa yang saya katakan, poinnya apa? Setelah di situ dikatakan dalam khotbah Petrus, hai orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim yang membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Selanjutnya berkatalah, selanjutnya perkataan Petrus, bertobatlah. Loh, Data ini semua habis. gitu loh. Jadi apa ini? Oke, aku ulangi lagi. Hubungan dengan tanda angkatan jahat ini Lukas 11 nomor 20. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini kepada angkatan jahat. Matius 12 nomor 39. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Matius 16 nomor 4. Angkatan yang jahat ini tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Kemudian Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Udah. Pemahamannya semuanya menggunakan tanda Yunus. Apa tanda Yunus? Mati nggak di dalam perut ikan? Mati nggak dalam perut ikan? Kan itu tuh. Enggak mati. Nggak mati. Yesus mati nggak? Waktu katakanlah dia di dalam perut bumi mati nggak? Di alam maut dia Mati nggak dia? beritakan Injil, Pak. 1 Petrus 3 dia beritakan Injil. Ntar dulu, nggak usah kemana-mana. Pertanyaan saya, kalau dihubungkan dengan tanda Yunus, Yesus mati atau nggak mati? Di dalam perut mautnya di mana? Di dalam perut buminya di mana? Biar Bang Iblis biar aku yang jawab, biar aku yang jawab. Sabar Jadi, Bang Denny, tenang saja Bang Denny. Di 1 Petrus 3 itu dia turun ke alam maut, itu gambaran perut bumi. Selama 3 hari 3 malam dia di dalam perut bumi. Aduh, Selama 3 hari dia dalam perut bumi lalu beritakan Injil. yang dikatakan 1 di Petrus 3 ayat 18. yang dikatakan di Petrus itu malaikat yang turun dari langit itu masuk ke dalam bumi dan keluar Mau melalui dibuka? gua. Ayatnya mau dibuka. Biar saya bacakan. Gini loh. Makanya kau diam dulu. Buka saja Baru bangku kita supaya tanggapi. baca pembuktian. Iya, saya baca ya. Ya Sebentar. baca saja. Sebentar, kau pahami baik-baik diskusi kita, tanda angkatan jahat ini diberikan adalah tanda Yunus. Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, mati atau tidak? Nggak mati dia di dalam perut. Pada saat Yesus disalib mati nggak? Iya, disalib mati. Perut buminya di Sama mana? atau beda? Perut buminya. Aku nggak bicara tentang perut bumi, tentang Loh. Yunus di dalam perut ikan, mati atau tidak? Kau jawab tidak mati. Yesus disalib Iya. mati atau tidak? Yesus mati. Secara manusia dia mati. Nggak tanya secara manusia, botol. Iya, Kalau perut buminya Yunus- di mana?
Jangan Kalau- langsung emosi lah, ngobrol Bukan santai emosi, aja. kamu yang goblok gitu loh. Dengerin baik-baik goblok. Perut buminya di mana? Tanda untuk angkatan jahat apa goblok? Tanda untuk angkatan jahat sama seperti tanda Yunus. Oke, Apa? Di Yunus dalam mati perut nggak? bumi. Oke, Yunus mati Yunus nggak? nggak mati dalam perut ikan. Oke, Yesus disalib mati nggak? Disalib mati, Harus tapi di tanya perut bumi di dia mati nggak? Loh, kalau orang sudah mati apakah Makanya baca itu pelan-pelan Pak Dito, pelan-pelan biar kalau model cuman mau urat-uratan, aku sebenarnya nggak pengen karena aku nggak pakai soundcard, ya. Kalau memang kau naik, kau merasa lebih pintar daripada kami umat Islam, ya, perhatikan baik-baik yang kami suguhkan tentang tanda Yunus yang diberikan oleh Yesus sendiri. Tanda Yunus itu dia tidak mati dalam perut ikan. Tetapi Yesus disalib mati nggak? Goblok. Yesus mati Betul, dalam perut bumi dia mati nggak? Kalau diberikan tanda Yunus harusnya Yesus ini hidup apa mati goblok? Dalam perut bumi dia mati nggak? Itu tandanya. Yang ngomong perut bumi siapa botol? Bukan Loh, Kristen tandanya Denny. tadi dibilang Yesus apa? Apa? Yesus disalib mati nggak? Yesus bilang sama seperti tanda Yunus, demikian juga anak manusia akan 3 hari juga di dalam perut bumi. Perut bumi itu di mana? 1 Petrus 3 jawabannya. Itu aja Jadi- nggak ngerti itu gimana sih? Jadi maksudmu di perut bumi Yesus hidup gitu? Loh, di 1 Petrus 3 itu baca Pak. Dia turun beritakan Injil. Siapa yang melihat Gimana Yesus sih? itu? Siapa yang saksinya? Loh kalau melihat sudah Yesus tanya hidup? siapa yang ngelihat ya Jangan berarti tanya bantal begitu kita. Kang Dito. Nanti Iya, orang iya. tanya siapa saksinya Siapa? Nabi menerima wahyu bagaimana? Makhluk halus. Nggak bisa diskusi Kristen. begitu, nggak bisa Pak Pertanyaannya Dito. begitu, Abang. Satu, woi, satu. Siapa yang jadi saksi? Ya sudah lah Nabi ya, menerima saya wahyu? izin turun Bang Ampi. Saya semua semuanya nggak Kau turun kau turun, woi. Kau turun. Kau turun kau, woi. Kau bukan Kristen. Pertanyaan apa itu? Kau lagi ampi, longor kau. Kan Kau yang longor, pertanyaanmu longor. nggak usah kayak banci begitu, Ampi. Lo cowok gitu lo yang tegas. Abang, Jangan kalau banci. abang bertanya siapa yang menyaksikan Yesus turun? Ntar dulu. Nggak kelas gimana orang-orang Kristen ini melihat angkatan jahat yang diberikan tanda Yunus. Yunus itu hidup di dalam perut ikan. Jangan mute, kita diskusi, ayo. Ya diam dulu gantian tolol. Kalau ngomong nggak mau di mute gimana? Kau potong-potong orang ngomong. Abang, kau yang tolol, pertanyaanmu tolol. Kau banci kaleng kau. Diam dulu. Abang, coba kau ke sini, Sab. Ini kau yang Kemana? banci. Buka kameramu. Buka kameramu. Jangan jadi banci. Kita diskusikan Coba baik-baik. pertanyaan saya, siapa yang menyaksikan Nabi Muhammad? Apa? Ini diskusinya angkatan jahat, tolol. Coba kita baik-baik, bisa nggak sih diskusi baik-baik nih Tadi kan kau Kristen-Kristen? bertanya siapa yang menyaksikan Yesus turun menginjil di dalam perut bumi. Nah, sekarang saya bertanya balik. Siapa Itu yang karena- menyaksikan Nabi Muhammad menerima wahyu? Itu karena tadi si iblis TV tadi dia mengatakan, dengarkan Ampi. Si iblis TV tadi bilang, dia mengatakan Yesus hidup di bawah perut bumi. Ini kan orang longor gitu loh. Betul, Literasi toh, dari karena mana? itu kan ada Literasi dalam dari mana? Nggak usah kau kejang-kejang dulu, sabar dulu. Literasi dari mana? Orang mengisahkan kalau bukan dongeng, di dalam perut bumi ada manusia hidup, goblok. Begini abangku, kalau kita telusuri semua, dalam akal kita pasti itu dongeng. Sama seperti kalau saya bertanya seperti yang abang tanyakan. Iya, makanya kan nggak rasional gitu loh. Tanda Yunus itu Kalau begitu saya juga tidak rasional karena apa? Hal yang tidak rasional dan ada empirisnya disebut mukjizat. Tapi Ya itu. kalau orang cuman nyongor di dalam perut bumi ada orang hidup,
tunjukkan siapa orangnya yang pernah Begini membuktikan. abangku, begini Apa? abangku, tadi abang katakan seperti itu. Abang katakan baru kalau tentang Yesus hidup kembali, itu kan sama seperti mujizat, seperti Musa membela laut, Yesus menghidupkan manusia, itu kan tidak masuk akal sebenarnya, itu kan menembus akal pikiran kita, tapi kalau pikiran kita untuk menanyakan Apanya seperti ini? itu, nah itulah yang salah, karena kalau dibalikan ke Anda, apakah Anda bisa menjawab? Aduh, kemana-mana kau cakap ini. Aduh, kau longor kali kau. Kemana-mana kau cakap. Kau diam sudah, kau tidak tahu apa-apa, jadi kau diam sih. Kau bukan Kristen kau. Mau kau uji kau bukan Kristen? Ayo, Kau diam. kutanya. Kok main maki-maki? Kau diam. Jangan nampakan kau. Aku dan kau. Aku uji kau bukan Kristen, mau kau? Mau kau bukan Kristen? Mau ku uji? Siapa nama Tuhan kau? Saya juga uji kau juga bukan Islam. Ya, ku uji kau dulu yuk. Siapa nama Tuhan kau? Saya duluan. Ya, silakan. Habis itu kau ya gantian ya. Di dalam Al-Quran disuruh mengimani kitab sebelumnya, yaitu Injil dan Taurat. Kau sudah mengimani dan kau mana Udah. kitabnya? Udah, Mana kitabnya? nggak ada. Ya sudah. Karena Allah mengatakan, diam kau. Karena Allah mengatakan, maka celakalah orang-orang yang sengaja diamlah kau, aku jawab. Begitu. Karena Allah mengatakan, maka celakalah orang-orang yang sengaja merubah kitab sebelumnya. Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagiannya, kamu sembunyikan sebagiannya. Clear? Jadi nggak perlu lagi ditanya. Tugas kami hanyalah mengimanin, percaya bahwasanya Allah telah menurunkan kitab sebelumnya kepada Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa. Udah, longor. Kau minta jawaban, aku udah jawab. Papet. Kau bertanya, aku jawab, udah. Kau bertentangan dengan Al-Quran, jadi kau tidak Islam. Kepala bapak kau bertentangan dengan Al-Quran. Sekarang aku tanya kau, siapa nama Tuhan kau? Gantian. Siapa nama Tuhan kau? Gantian. Tuhan saya Yahweh. Yahweh, oke. Yahweh, bukan Yesus. Ih, kenapa saya sudah jawab? Kau paksa apa? Yahweh. Lihat toh. Udah clear ya, berarti bukan Yesus ya, Tuhan kau ya. Selesai udah. Ya sudah. Tuh. Bidat. Udah selesai. Berarti Ampi ini bukan Kristen ya teman-teman ya. Tuhannya Yahweh bukan Yesus. Selesai. Bukan Islam juga toh. Ya udah. Bukan Islam. Selesai udah. Tuhan kau bukan Yesus. Berarti kau bukan Islam toh? Apa hubungannya longor? Bodoh kali kau. Yahweh Tuhan kau. Udah berarti kau bukan Kristen. Gak perlu diskusi sama kau. Bukan Kristen kau. Bidat kau. Bidat. Saya Kristen, saya pengikut Kristus. Kalau Kristen itu Tuhannya Yesus. Ya kau paksa ini anak ini memang. Ya udah, yang ku tahu Kristen itu Tuhannya Yesus. Kenapa kau bilang Yahweh? Kenapa kau sakit hati kalau saya jawab? Bukan sakit hati, aku bertanya, siapa Tuhan kau? Tuhanku Yahweh. Ya udah, bukan Yesus kan? Tuhanku Yahweh. Iya, bukan Yesus kan? Bukan kan? Ih, kenapa kau paksa? Ya udah clear. Berarti Kristen bukan Tuhannya bukan Yesus. Selesai. Apalagi yang kita tahu Tuhannya Kristen, Yesus. Selesai. Berarti clear juga. Clear udah, lanjut. Blender Bukan Kristen. Bukan Islam. Blender bukan Islam karena menentang Al-Quran. Blender, sebenarnya saya tidak mau diskusi dengan kau terlalu longor. Apa kau bukan Kristen? Ngapain diskusi sama kau? Gak jelas agama Saya kau. tidak mau diskusi dengan kau kan kau terlalu longor. Gak perlu kami juga diskusi sama kau bukan Kristen, bodoh. Longor kali kau. Blender jengkel. Ya iyalah, setahu aku Kristen itu Tuhannya Yesus. Kenapa Yahweh? Kan longor kau tuh. Yahweh, karena di Yohanes 8 ayat 24 itu sudah jelas di situ. Jadi Siapanya Tuhan Kristen sebenarnya? Yahweh, Elohim, Allah, Yesus. Coba Theos, yang mananya Tuhan Kristen yang betul nih? Yahweh. Ya udah, bukan Yesus ya. Bukan. Ya udah, aku nanya, berarti bukan Yesus. Aku memastikan aja, berarti bukan Yesus ya. Tuhanku Yahweh. Ya udah, bukan Yesus kan? Kau Kristen Ampi. Saya Kristen, pengikut Kristus. Ah, tengoklah, bidat kan? Tuhannya Yahweh katanya, bukan Yesus. Ini Kristen. Beserak kau, beserak. Kau lah kejang-kejang, longor kali kau ditanya. Berarti bukan Yesus Tuhan kau ya. Berarti ini mewakili Kristen. Ingat, Ampi mewakilin Kristen. Bahwasanya Tuhannya Kristen itu bukan Yesus. Clear, tetapi Yahweh. Selesai. Udah.
Bukan kejang-kejang. Jadi selama ini Yesus itu kalian fitnah. Berarti Yesus kalian fitnah. Kalian jadikan dia mati dan disalib. Kalian telah memfitnah Yesus. Yang jelas-jelas Yesus itu bukan Tuhan kalian, tapi Yahweh. Clear. Bidat kau bidat. Blender longor. Kau longor kau. Longor kau. Siapa yang Kristen lain coba bantah ini? Ya, kami berdasarkan kalau kalian tidak bisa bantah Kristen lain di bawah. Kalau kalian mengikuti perkataan Ampi, berarti Tuhan kalian bukan Yesus. Kalian fitnah Yesus menjadi Tuhan. Ternyata Yahweh Tuhan kalian. Clear. Blender longor. Yesus itu sudah batal. Blender kau terlalu longor, jadi malas diskusi dan kau longor. Jembatan itu. Blender dia sudah capek jadi. Iyo. Istirahat sudah Blender, nanti kau stroke. Tejo monitor. Tejo. Istirahat sudah Blender, nanti Siap. kau suara. Islam Kristen. Aku Jawa Kristen Mas. Eneng apa? Jawa Mas? Kristen. Itu tadi Tuhan Anda berarti bukan Yesus. Sepakat ya, sama ya? Loh, Yesus kuwi sesembahan, Mas. Loh, jadi cemana ya tadi Ampi ini Kristen, mana yang betul nih? Betul itu. Wong Kristen itu di mana-mana itu menyembah Yesus di mana. Loh, ini Ampi bilang Yahweh, berarti Ampi ini bukan Kristen. Yo Kristen paling itu. Loh, tapi arti bapak paling, Mas. bapak. Loh, cemana tadi saya tanya Yesus bukan Tuhan katanya. Blender coba. Mana yang betul kau ini? Coba konsili kalian dulu, pening aku nih kalian nih, enggak aja pun. Blender kau diam dulu. Blender kau diam dulu. Siapa ini? Sutejo, tolong buka dulu Yohanes 8 ayat 24. Iya, kita paham itu. Nah, makanya tadi saya bilang begitu, cuma karena Blender itu tidak ada hikmat, jadi dia longor, kasih tinggal dia. Yahweh dengan Yesus sama nggak tulisannya? YHWH, YE, Yesus tulisannya 5 huruf, Yahweh 4 huruf, sama nggak tuh? Kau sudah longor, jadi... Kau yang longor, bodoh kali kau. Bahasa Indonesia pun longor kau. Kau yang longor, berarti beda ya. Berarti Kristen ini sering berantem karena berbeda Tuhannya. Satu Yahweh, satu Yesus. Yang mana yang Tuhan kalian sebenarnya? Lo itu Yahweh dengan Yesus sama nggak? Longor, makanya kau buka. Kau yang longor, bodoh kali kau. Coba kau buka dulu Yohanes. Setuju, berarti benar ya. Anda tidak bisa membantah perkataan Ampi, berarti Yahweh Tuhan Anda, bukan Yesus. Clear. Buat teman-teman Kristen, Tuhan Kristen itu bukan Yesus, tapi Yahweh. Selesai. Udah. Kenapa kejang-kejang? Udah, clear. Anda saja tidak bisa membantah pernyataan dia. Ya udah. Blender. Apalagi? Udah, jelas berarti Kristen telah memfitnah Yesus menjadikan Tuhan. Bahwasanya Yesus bukan Tuhan. Selesai. Kok kasihan kau. Setuju Anda tidak membantah kan? Blender kejam. Setuju Anda tidak membantah, setuju pernyataan Ampi? Setuju, dia Kalau tidak saya berhikmat, itu jadi jangan ikut antara dia. Yahweh dengan Yesus itu satu dia. Cuman Iya, satu dalam dia kekekalan. beda. Makanya dia tidak berhikmat, jadi biar dia sudah. Cemana yang satu beda-beda? Cemana tulisannya udah beda? 4 huruf sama 5 huruf. Yahweh Yesus. Ya, karena kau tidak berhikmat. Hei, ini belajar bahasa Indonesia, berhikmat kepala bapak kau berhikmat. Belajar bahasa Indonesia tulisan hurufnya jadi berbeda. Kok hikmat pula? Kau pernah sekolah nggak? Orang berhikmat. Kau pernah sekolah tidak? YHWH, Yesus. Tulisannya sudah berbeda. Sekarang Apanya kau ini? Sekarang pertanyaan saya, Ngapain kau lagi bertanya? Udah jelas, clear. Sutejo, kau tidak membantah Tuhanmu adalah Yahweh. Clear. Tuhan Kristen adalah Yahweh, bukan Yesus. Udah mampus lah kalian, pening aku nengok kalian, banyak kali Tuhan Kristen, pening aku nengok kalian ya. Banyak kali, sedangkan dalam Al-Quran itu kan banyak. Sedangkan Yesus mengatakan, kalau kalian benar-benar pengikut Yesus, ikutin hukum yang terutama. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Kenapa Yahweh Yesus? Berarti kan bidat. Selesai. Kasihan Blender, Tuhannya banyak, kasihan. Kasihan Blender, Tuhannya banyak, kasihan. Blender, Tuhanmu banyak itu. Jangan kalian suruhkan aku turun, Nelson, naik kau, beradu kau sama aku, takut kau sama aku, takut, naik kau. Blender cukup jawab saya dulu, Tuhanmu Tuhan kalian aku menguji berdasarkan jawaban kalian kok. Tuhan kalian siapa? Satu Yesus, satu Yahweh, yang mana yang betul? Kau Tuhan. Enggak aja. Yang mana yang betul Tuhan kalian?
Begini Blender, cukup jawab saja dulu Tuhan. Banyak kali Tuhan banyak. Memang kayak mana ya Kristen ini ajaran Kristen? Cemana ajaran Kristen ini? Kalian sesama Kristen aja berantem, berebut Tuhan. Gila kali kalian lah. Sesama Kristen berebut Tuhan kalian. Cemana kalian membela? Cemana kalian mau menyalahkan agama Islam? Nah, cemana kalian mau menyalahkan agama Islam? Tuhannya banyak. Berebut Tuhan. Sutejo, kau nggak bisa bantah Sutejo? Nggak bisa. Hah? Sutejo berhikmat, jadi sudah mengerti kalau kau tidak berhikmat. Udah, dengar ya. Ini banyak yang menonton. Kristen sendiri pun bingung. Tuhannya siapa? Berebut Tuhan. Satu Yahweh, satu Allah, satu Yesus. Tak yang mana yang benar? Satu firman, satu teos. Banyak kali Tuhan kan nggak pening kalian. Maha kuasa sempak kau tuh apa yang dikuasakan? Dibunuh, disalib kok kuasa? Kepada bapak kau tuh. Umi milik dia, jadi dia bisa pakai gelar apa saja, bisa pakai segala Loh, aku tanya sama kalian simple kok. Oke, Ampi. Oke, Ampi. Siapa nama Tuhanku Ampi? Tuhanku Yahweh. Oke, Sutejo. Siapa nama Tuhan Anda Sutejo? Sutejo? Satu-satu saja loh. Kalau saya Siapa? Dari dulu itu Bang Arif, Bos Arif. Itu sudah tahu Siapa Tuhan saya itu. Coba jelaskan. Siapa? Siapa? Enggak, jawab aja siapa nama Tuhan Anda? Saya pernah Tejo menyampaikan anak manusia yang dilahirkan dari Bunda Maria, orang Israel, kan itu ya? Ijo ya, jawab. Yesus. Yesus. Bilang aja Yesus. Oke, Anda Kristen Sutejo? Ya. Oke, Ampi kau Kristen? Blender yang ya. Udah sama-sama Kristen kok beda Tuhan itu loh. Kan aneh. Tidak. Cuman ya kalian ini. Tuhan. Lo kau nama Tuhan kau Yahweh, si Sutejo Yesus, kan sama-sama Kristen kalian. Longor kali kalian. Kau jawabannya itu kau baca Yohanes 8 ayat. Oke, kutanya Ustaz Arif kan Islam, siapa nama Ustaz Arif? Nama Tuhannya? Udah buka saja ayat itu supaya kau paham. Allah, udah. Baal, nama Tuhan Anda siapa Baal? Allah, simple. Ada yang lain? Nggak ada kan? Berarti ada dua, nggak ada. Ada tiga. Nggak ada. Aku juga Tuhannya Allah Islam. Kutanya kau Ampi, Tuhan kau siapa? Berarti ada siapa tiga. Tuhan kau? Yahweh. Si Sutejo namanya Yesus, kan beda. Longor kali kalian. Tuhan mau kau aduh gila kali kalian Kristen, nggak bingung kalian kayak gini, umat bingung. Hah? Benar, Tuhan mau ada tiga. Katanya Tuhannya Esa, satu Cakwe, satu Yesus. Coba Sutejo. Nama Tuhan Anda Yesus kan? Yesus anak Bunda Maria Sutejo, benar? Kau yang bingung. Diam dulu, diam. Dia, oke, Yesus anak Bunda Maria, kita uji Sutejo. Siapa nama Tuhan Bunda Maria? Yahweh. Ya beda lagi, aduh beda juga. Cemana? Aduh mati lagi dah. Aduh beda lagi. Aduh hancur kali bah. Nggak ada yang beda. Jadi beda Tuhan Anda dengan Tuhan Bunda Maria. Hancur kita berserak kemuatan ya. Berserak kau tidak dah. Hancur dah. Tanya kah sebentar saja. Blender, saya bisa bertanya kah sebentar saja. Udah, aku pening, sakit kepala aku mikirin noten ya. Tuhannya beda-beda Tuhannya. Hancur. Blender, saya bisa bertanya kau satu pertanyaan saja. Habis itu kau jawab sudah sesuai. Berubah lagi Tuhan Sutejo nih. Tadi Tuhannya Yesus. Yesus anak Bunda Maria. Ditanya nama Tuhannya Bunda Maria Yahweh. Yang mana yang betul nih kalian? Aduh, pening kali aku nanya ini dah. Saya mau bertanya ini. Bukan kejang-kejang, nggak pasti kalian bicara nama Tuhan kalian aja udah pening. Aduh, entahlah. Aku tulis, Sutejo aku tulis ya. Yesus. Oke, nama Tuhannya Sutejo Yesus. Kutulis nih, kutulis. Yesus. Apakah Yesus anak Bunda Maria? Oke, anak Bunda Maria. Oke. Lahir di Nazaret. Ya, oke. Sekarang saya tanya, siapakah nama Tuhan Bunda Maria? Yahweh. Nah, beda lagi, aduh hancur kali. Aduh, lu beda. Aduh mati lagi. Aduh, lu. Aduh. Yesus, aja di sana. Berkem Jo. Sutejo, berkem Jo. Terima. Aduh. Terima Jo. Aduh, mati lagi tuh udah hancur lagi. Pening aku dah. Kang Baal, pening aku Baal. Masalah Baal, aku sakit kepala, aku udah mau beli bodrek, pening aku. Iya, gini sebenarnya ya. Kristen ini yang penting ini harus jujur dan harus berdamai dengan Bibelnya sendiri, dengan Yesus gitu.
Selama Kristen tidak selama Kristen tidak jujur dan tidak mau berdamai dengan Yesus, dengan Bibelnya, hancur saya yakin. Hancur. Kalau kau bisa jawab. Jadi seperti halnya seperti gini ya. Coba saya tanya. Pertama seperti gini ya, di Bibel dikatakan bahwa tidak ada yang menyaksikan di situ. Ya, yang penyaliban itu tidak ada yang menyaksikan. Kalau kita baca di Lukas ya, di Lukas 10 nomor 1 ya. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain dan lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota. Murid-murid yang 70 ini sudah tidak ada. Itu ya. Terus yang lainnya, bagaimana yang 12 murid itu nih ya? Kita uji sekarang. Yang 12 muridnya dan ada di situ banyak perempuan-perempuan melihat. Ini tentang Maria Magdalena, katanya ada di lokasi katanya. Ya, Maria Magdalena berkata gini, di Matius 27 dikatakan nih, Maria Magdalena ya. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh. Jadi penyaliban Yesus ini memang tidak ada yang menceritakan, tetapi ditulis. Tidak ada saksi yang menyaksikan di sana, tetapi ditulis. Penulis ini tidak menyaksikan. Ada yang menyaksikan di sana Maria Magdalena, tetapi dia jauh. Bahkan dikatakan di sini apa? Di Lukas 23:49, semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh. Dia bilang 2 kali ditulisnya, jauh. Artinya memang penyaliban itu tidak ada terhadap Yesus. Proses penyaliban ada, tetapi siapa yang disalib mereka tidak ada yang tahu. Karena di sana dikatakan, Lukas mengatakan Maria Magdalena berdiri jauh. Coba Anda buka ya di Lukas 23:49. Maria Magdalena itu dia berdiri, dia bilang apa? Jauh. Di sana ditulis jauhnya 2 kali loh. Jauh. Kalau sudah jauh 2 kali 2 kuadrat, jauh sekali. Jadi tidak melihat proses kejadian itu. Lalu kita lihat penyaliban itu dekat tanahnya siapa tadi? Yusuf Arimatea itu. Memang itu privasi ya teman-teman, privasi sekali sehingga tidak ada yang melihat. Lalu siapa yang menceritakan penyaliban itu? 70 muridnya sudah lari, sudah diutus oleh Yesus. 12 muridnya kabur, terbirit-birit, kabur dia. Kalau memang penyaliban itu penebusan dosa, kenapa murid-muridnya lari? Seharusnya dia ikut. Wah, ini penebusan dosa ini. Harus kita sama-sama yuk kita saksikan penebusan dosa. Kenapa kabur? Artinya apa? Bahwa penyaliban itu terhadap Yesus itu tidak ada. Itu hoaks ya. Saya berani bertanggung jawab di sini hoaks karena tidak ada saksi yang menyaksikan di sana. Pertama itu ya. Semua murid lari, kabur. Ya, kalau itu penyaliban itu adalah penebusan dosa, seharusnya 12 murid itu mendampingi, menyaksikan sampai dia kebangkitan. Penyalibannya tidak disaksikan oleh 12 murid, kebangkitannya tidak ada yang tahu. Lalu siapa yang menceritakan ini? Tentu yang menceritakan ini adalah musuh-musuhnya Yesus. Logikanya begitu. Nah, lalu kalau kita menerima berita tentang penyaliban dari musuh Yesus, apa yang bisa dipercaya? Nggak bisa. Ya itu aja dari saya. Silakan Bang Sutejo. Oke, saya jawab. Apa yang dijawab itu? Dari Bibelmu kok dijawab lagi? Saya jawab. Bibelmu kok jawab? Saya ini ya Baal anak baik ini, teman-teman yang di bawah, Baal anak baik ini bukan debater, bukan apologet. Saya tidak pernah membuat statement pertanyaan ya. Saya tidak buat, makanya kalian tidak perlu menjawab karena saya tidak bertanya. Lalu apa kau bertanya? Saya tidak. Kau menjawab, aku nggak bertanya kok. Aku nggak takon le. Cuman saya memberikan pengajaran bahwa penyaliban ini berita hoax yang diberitakan oleh musuh-musuh Yesus untuk menyesatkan kalian, menipu kalian seolah-olah Yesus disalib.
Padahal Yesus tidak disalib. Kalian kena tipu oleh musuh-musuhnya Yesus. Yang kena tipu itu Muhammad. Ah, itu silahkan. Silakan Bang Sutejo, ini silahkan, kita pakai data ya, jadi kita tidak boleh menghujat, Islam tidak boleh menafsir, tidak boleh menjelaskan, framing atau menghujat, kita hanya membacakan data-data. Di sana disebutkan bahwa tidak ada saksi, kemudian Maria Magdalena pun itu menyaksikan, dia bilang, Lukas bilang jauh-jauh. Coba dicatat di Lukas 23 nomor 49. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh, dia bilang, ditulis 2 kali dari jauhnya, jauh dan melihat semuanya itu, melihat dari jauh. Jadi ini cerita bohong, penipuan yang dilakukan, sejarah penipuan yang pada saat itu, karena tidak ada saksi ya. Jadi kalau dibawa ke pengadilan, ini tidak akan diterima ini. Kamu menyaksikan tidak? Tidak. Kamu menyaksikan tidak? Tidak. Lalu kau catat, kenapa kau catat tidak menyaksikan, kau catat? Maaf, ini hanya tipu-tipu. Nah ini. Jadi kalau dibawa ke pengadilan, ini tidak akan diterima nih tentang penyaliban karena tipu-tipu. Maaf ya, ini kita tidak boleh menghujat karena tidak ada yang menyaksikan. Nah, silakan Bang Sejo, silakan. Luar biasa ya. Mas Sejo, silakan. Anda bisa membantah atau mau memperkuat argumen saya? Ini kan kita tidak boleh menafsir, menjelaskan, kita hanya membaca aja ya. Saya membantah kau. Kau dengar? Ya sih, bukan bantah saya, bantah Bible lah. Kenapa bantah saya? Aku bacakan saja. Nangis, macet. Jadi ini Bang Tejo ya, kita ulang lagi ya. Narasinya kan begini Bang Tejo. Ya Bang Tejo, kita narasinya kan begini. Ketika Yesus di Taman Getsemani itu kan berdoa nih. Ya kan? Sebelum terjadi penyaliban, sebelum dia Yudas mengkhianati, menunjukkan tempat lokasinya di Taman Getsemani, di sana kan Yesus berdoa, tuh kan? Berdoanya berapa kali? 3 kali. Berdoa 3 kali. Kalian saja kalau berdoa dengan nama Yesus katanya akan dikabulkan doanya. Loh, di Yesus sendiri langsung lo berdoa kepada Bapaknya. Dikabulkan nggak kira-kira doanya? Silahkan Bang Tejo. Sutejo mukanya peta ya, peta. Sutejo mukanya peta. Gigi. Aduh. Lanjut. Tuhan Yesus itu berdoa di Getsemani itu, dia itu mendoakan semua para murid-muridnya supaya kuat dalam pencobaan karena waktunya kan sudah dekat untuk mau dia disalibkan. Waktunya sudah dekat. Kalau sudah waktunya dalam penyaliban itu yang jelas jangan sampai ada pemberontakan begitu loh. Jadi Tuhan Yesus berdoa supaya menguatkan para murid-muridnya. Tapi ya di situ kembali lagi, kalau memang sudah waktunya iblis merasuki Yudas. Yudas lagi, iblis. Bang Tejo bener, semangat sekali Bang Tejo. Iblis memang luar biasa. Gigi Bang Tejo kena salib, giginya kena salib. Kena salib. Berarti betul ya, karya iblis ya? Tidak ada karya iblis. Sabar ini, Bang. Kenapa kau bantah pernyataan Bang Sutejo juga? Ini Kristen. Setan, tidak ada karya iblis di sini. Kenapa kau bilang Bang Sutejo setan lagi? Jangan gitulah kau ini. Bang Sutejo jangan menghujat teman sendiri lah. Bang Sutejo bilang setan. Mas Tejo lanjut, Bang Tejo. Jangan dipotong, Ampi jangan dipotong. Bang Tejo lanjut. Kau sudah iblis, makanya iblis masuk Islam. Aduh, jangan bilang Bang Tejo iblis lagi. Allah Akbar. Karena iblis masuk setan. Anjing blender. Jangan kau bilang setan lah, Tejo. Ganteng dia bilang. Ini setan yang mengatakan karya iblis setan katanya. Aduh, jangan. Benar.
Ini Kristen sejati Bang Tejo, ini Tuhannya Yesus, dia kayak ocak we. Oh ngarang aja kau. Oh, ini asli nih, Kristen asli nih, Bang Sutejo, asli. Tuhannya Iya. Yesus. Tuhannya Oh, Yesus. dia hampir di KW nih, bidat ini, Yahweh dia bidat bilang. nih. Ya bidat nih. Tapi tadi Tuhannya Bunda Maria Yahweh juga. Pening juga Bang Tejo nih. Terus gimana? Berarti kalau Ampi, berarti Ampi tidak menuhankan anak Bunda Maria, ya kan? Ya, tidak dia. Ya, itu dia. Beda dia ya. Anti Kristus dia. Oh, benar. Dia tidak mengakui Yesus, tapi dia mengakui Bunda Maria, Ampi. Kalau Sutejo mengakui Bunda Maria, karena lahir dari Bunda Maria. Oh. Nah, itu dia. Alkitabiah, Sutejo ini Alkitabiah dia, betul. Alkitabiah. Cuman aku mau tanya Kang Tejo, coba mau tanya, Anda kan percaya Yesus. Berapalah dulu gaji Wak Muna? Siapa yang mencuci gosok pakaian Bunda Maria dulu waktu dia melahirkan, mengandung? Siapa? Karena harus gaji. Setahu aku Wak Muna, ya kan gaji cucinya. Kenapa? Seandainya keguguran Bunda Maria, nggak punya Tuhan. Berapa? Siapa yang gajikan cuci gosok Bunda Maria? Siapa? Siapa coba? Ya kan, siapa yang menggaji? Apa? Siapa yang mencuci ini? Pakaian Nabi Muhammad juga. Nggak ngurus, nggak nyambung. Karena apa? Bunda Maria itu mengandung Yesus. Jadi kalau seandainya dia capek, letih, bisa keguguran. Kalau keguguran dia nggak punya Tuhan, makanya dia menggaji Wak Muna untuk membayar gaji suci pakaiannya, biar supaya tidak keguguran. Berserak kau. Blender kok ini paling bodoh kan. Tadi Bang Sutejo dibilang setan, sekarang Blender bilang bodoh. Ini memang penghujat sih Ampin. Blender bodoh. Tidak begini Abang Baal, saya kasih data yang menyaksikan Yesus disalib dulu. Silakan. Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid-murid yang dikasihinya berdiri di dekatnya, berkatalah ia kepada ibunya. Jadi dia berdiri dekat itu, disalib itu ya. Ibu, inilah anakmu. Kemudian ia berkata kepada murid itu, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Begitu, jadi ada yang menyaksikan. Oke, baik. Itu ayat itu sudah dikoreksi. Apa koreksi? Itu salah. Anda baca Matius 27 nomor 5 sampai 56, silakan. Baca Matius 27 55 sampai 56, silakan. Itu sudah dikoreksi, itu salah itu. Itu penulis masing-masing menulis sesuai. Kau baca di mana tadi? Begitu. Jadi Matius melihat pada waktu itu perempuan itu ngarang. Begitu. Jadi kalau dua orang menceritakan hal yang sama dalam ulangan itu bukan sama, itu beda, makanya kau baca. Jadi kalau dua orang menceritakan sesuatu yang jadi di situ ya teman-teman, itu yang dikatakan Bunda Maria berdiri di sampingnya itu sudah dikoreksi, itu salah. Yang mengkoreksinya itu Matius dengan Lukas. Matius bilang bahwa Bunda Maria itu jauh, berdiri jauh. Itu Blender sejatuh, mungkin dia sudah mati itu Blender. Ya, jadi ya bahwa tadi menyaksikan di samping itu udah itu dikoreksi oleh Matius di 2755 nomor 56. Dicatat aja. Matius 275556 dikatakan, dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka adalah Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu-ibu. Ini melihat dari mana? Dari jauh. Mereka itu melihat dari jauh, sedangkan dari jauh kau bilang di samping tadi. Murid yang dikasihi ya. Berarti kau bilang di samping. Makanya kau pakai logika. Tapi di sini bilang jauh. Berarti yang tadi bicara dengan Bunda Maria yang dekat itu tidak betul. Itu sudah dikoreksi oleh Matius bahwa tidak benar, bahwa Bunda Maria bicara dengan Yesus, ibunya bicara dengan Yesus tidak benar. Itu sudah dikoreksi di Matius 27 bahwa mereka hanya melihat dari jauh. Dengan perspektif dan
Apa yang mereka lihat? Jadi itu sudah dikoreksi, itu salah tulis. Tidak ada dikoreksi, itu sudah benar semuanya. Coba Matius 27:55, dia bilang melihat dari jauh. Iya benar kan saya bilang. Kau bilang dari dekatnya. Ya dekatnya itu murid yang dikasih. Kau bilang dari dekat. Perempuan yang mengikuti dari Galilea itu mereka berdirinya jauh. Nah. Oke, baca lu sekarang. Oke, dari jauh toh. Tadi salah, berarti yang tadi yang dari dekatnya salah. Coba di Lukas 23 nomor 49, silakan. Kau yang pemahamanmu salah, Go. Nah, macet. Dicatat dulu di Lukas 23 nomor 49, silakan baca. Ayat Alkitab itu baca dulu, jangan nyerocos di Lukas 23:49. Jadi cerita tentang ibundanya berbicara dengan Yesus itu bohong. Menurut Matius itu tidak benar, karena menurut Matius dia hanya melihat dari jauh. Mana ayatnya Matius bilang tidak benar? Itu di Matius 27:55 dia bilang cerita tentang Bunda Maria ngobrol dari dekat itu salah, dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, dia bilang. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya Matius mengatakan bahwa itu sudah saya baca. Yohanes itu salah. Itu menurut Matius bahwa tentang Bunda Maria ibunya yang mengobrol dari dekat ini salah, dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia, dan di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak Zebedius melihat dari jauh. Iya, mereka melihat dari jauh, perempuan itu melihat dari jauh, sedangkan kau bilang dari dekat. Maria ibu Yesus dan kau bilang dari dekat, berarti salah ya. Oke, sekarang buktikan lagi, Bang Sutejo, catat Lukas nomor 49, silakan. Lukas 23 nomor 49. Silakan Ampi baca Lukas 23:49. Ini menurut Lukas, tadi menurut Matius. Macet kalian. Ayat itu sudah benar semua, Lukas, Matius, Yohanes itu sudah benar semuanya. Jadi oke, kita baca Lukas ya. Kamu tidak mau baca ya, saya baca ya. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan tadi, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf, itu berdiri jauh-jauh dia. Jauh-jauh, sedangkan murid yang dikasih dan ibunya berdiri. Kalau ibunya Yesus itu melihat dari jauh, Yusuf melihat dari jauh-jauh. Lalu siapa yang menceritakan tentang penyaliban itu? Dekat-dekat, sedangkan yang lain itu berdiri jauh. Jauh ya. Ini jauhnya 2 kali loh ya. Jauh berarti dalam pandangan mereka masih bisa melihat. Lalu bisa ngobrol gimana? Kok tadi bercerita katanya Yesus dengan Bunda Maria, dengan ibunya ngobrol. Dengan Yesus itu dengar, makanya kau jangan bodoh yang dengan Yesus itu murid yang dikasihinya. Kamu dengar di sini dikatakan di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf. Itu ibunya. Bukan murid kesayangannya di situ, ibunya ada Yusuf. Yang mana ibunya? Kau ini goblok. Kau ini makanya saya baca ya. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Oh, memang botol, tidak paham Bible. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf. Nah, dikatakan di situ melihat dari jauh. Lalu kau melihat dari jauh bisa bicara dan bisa ngobrol dengan Yesus bagaimana? Ibu Yesus dan murid yang dikasihnya itu berdiri dekat. Nah, ini kau di sini jauh.
Di situ jauh itu Yusuf dan perempuan-perempuan yang lain. Maria Magdalena yang bersama Yusuf itu istrinya. Botol memang. Kenapa Yusuf mau sejak kapan Yusuf selingkuh? Kok ini aneh-aneh aja. Berdiri situ bukan Maria Yusuf, bodoh. Di mana ada dikatakan murid kesayangan di situ? Kok tambah-tambah lagi? Murid kesayangan itu di mana? Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh. Catat ya, saya bacakan ya, saya ulang. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Mana di situ ada murid-murid? Kok tambah-tambah lagi? Di sini adalah ibunya Yesus. Kenapa? Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf. Nah, ibu-ibunya itu. Berarti Maria yang disebut di situ bukan murid kesayangannya tetapi ibunya. Memang dia sudah tahu karena motor. Makanya otaknya begini. Kita masuk Islam, makanya otaknya begini. Apa ngawur ini? Jadi teman-teman ya, kita hanya menyampaikan aja kebenaran bahwa di sini, makanya ketika di Taman Getsemani, Yesus ini berdoa. Saya baca ya, di Taman Getsemani. Yesus ini berdoa 3 kali ya. Yesus berdoa 3 kali. Ya, saya baca ya. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Yesus selama hidupnya, dia berdoa hanya di sinagog. Tidak pernah ke Taman Getsemani. Artinya apa? Dia melarikan ke Taman Getsemani. Ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana. Murid-muridnya suruh tunggu. Aku pergi ke sana. Dia sendiri dia jalan ke depan untuk berdoa. Bukan sedang mengajarkan murid-muridnya, karena murid-muridnya suruh diam di sana. Aku pergi ke sana, dia bilang. Aku sendiri maju ke depan. Dan Yesus membawa Petrus dan kedua Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia bersedih. Yesus bersedih. Masa Tuhan bersedih? Kalau Yesus itu tahu ini adalah penyaliban, Yesus tidak mungkin dia bersedih. Dia bergembira. Oh, ini adalah hari penebusan, ini adalah penggenapan. Seharusnya begitu. Nah, tetapi di sini, dan Yesus membawa Petrus, kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah Yesus merasa sedih dan gentar. Tuhan takut. Kalau memang ini Yesus tahu bahwa dia akan mati disalib, kenapa dia bersedih dan gentar? Tuhan justru dia tahu, makanya diberikan. Kenapa dia sedih dan gentar? Untuk menempuh. Kalau dia tahu bahwa hidupnya untuk kematiannya untuk disalib, dia tidak merasa sedih dan tidak gentar. Tetapi di sini Yesus merasa sedih dan gentar. Lalu kata Yesus kepada mereka, hatiku sedih seperti mau mati, dia bilang. Apa begitu? Kalau Yesus itu tahu itu bahwa penyaliban itu adalah tentang penebusan dosa, dia dinubuatkan untuk disalib. Kenapa dia lari ke Taman Getsemani? Dia berdoa, dia bersedih, dia menangis di situ. Artinya memang penyaliban itu tidak dinubuatkan untuk dia. Dia lari ini karena takut. Seharusnya ketika ada rencana pembunuhan kepada Yesus, Yesus tidak perlu lari. Dia datang langsung ke pengadilan agama. Aku salibkan ini badanku. Mestinya begitu. Anjing, kok Yesus lari di mana ayatnya? Lah itu ngapain dia ke Taman Getsemani? Ya dia ke sana untuk berdoa, bukan lari. Mana ayatnya? Sejak kapan dia berdoa di Taman Getsemani? Sejak kapan selama hidupnya Yesus berdoa di Taman Getsemani? Baru. Tidak ada datamu baru. Nah!
selama hidupnya sampai ibunya mencari-cari Yesus, dia di mana pada saat itu? Ibunya merasa bersedih. Dia di Taman Getsemani selama hidupnya. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ya. Di sinagog. Yesus ini hanya berdoa di sinagog, di bait Allah. Yesus hanya berdoa di bait Allah sinagog, bukan di Taman Getsemani. Lalu kita baca berikutnya teman-temannya. Maka Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Kata Yesus, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Nah, dia sedih, dia berdoa kepada siapa? Kepada Bapaknya.